selanjutnya definisi atau konsep ataupun identifikasi tentang keberbakatan disampaikan oleh Joseph Renzulli yang terkenal dengan konsep three rings conception atau konsep tiga cincin yang saling berhubungan. Jadi Joseph Renzulli menyatakan keberbakatan itu antara lain ditentukan oleh tiga hal. Yang ketiga hal ini adalah memiliki saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pertama adalah kemampuan spesifik yang berada di atas rata-rata pada umumnya anak-anak atau peserta didik atau orang lain. Kemampuan spesifik ini bisa dalam bidang-bidang atau keahlian tertentu seperti matematika, kemampuan dalam bidang linguistik atau kebahasaan, kemampuan dalam bidang seni, kemampuan dalam bidang komunikasi dengan orang lain atau speaking, dan memiliki kemampuannya berada di atas rata-rata atau pada umumnya orang atau peserta didik yang lain. Yang berikutnya adalah komitmen pada tugas. Komitmen pada tugas di sini menyangkut antara lain indikator-indikatornya. Satu, keuletan, antusiasme, semangat, minat, dan motivasi, serta mampu bangkit dari keterpurukan atau kegagalan, jadi tidak mudah menyerah. Termasuk pula di dalamnya adalah kemampuan membangun hubungan komunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Jadi pertama adalah kemampuan spesifik yang berada di atas rata-rata orang atau siswa atau peserta didik pada umumnya, baik dalam bidang keahlian matematika, fisika, dalam bidang seni, dalam bidang linguistik, kebahasaan, atau bidang-bidang yang lainnya memiliki kecenderungan menonjol dibanding siswa atau peserta didik atau orang lain. Yang kedua adalah komitmen pada tugas. Di sini artinya terindikator atau indikasinya antara lain memiliki antusiasme yang tinggi, semangat, motivasi, dan minat serta perhatian, serta juga mampu mengatasi atau bangkit dari kegagalan atau mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya. Berikutnya adalah dari tiga cincin, konsep tiga cincin yang disampaikan oleh Joseph Renzulli adalah kreativitas. Kreativitas di sini antara lain bisa diidentifikasi dari beberapa hal, antara lain memiliki konsep berpikir yang orisinal, tidak membeo atau tidak mengikuti arus utama pada umumnya, tidak hanya mengikuti pendapat umum atau pendapat kebanyakan, tapi memiliki pemikiran yang bersifat orisinal. Kemudian juga memiliki rasa keingintahuan yang tinggi serta keberanian untuk berspekulasi, jadi tidak takut untuk melakukan sesuatu yang mungkin berlawanan dengan pandangan umum, namun tetap dalam koridor yang bersifat positif. Kemudian juga memiliki jiwa petualang atau memiliki jiwa untuk berani mencoba hal-hal yang baru. Inilah tiga hal yang termasuk dalam kategori konsep yang disampaikan oleh Joseph Renzulli, yaitu the three rings conception atau tiga cincin, konsep tiga cincin, yaitu ketiganya ini saling berkaitan. Sekali lagi, pertama memiliki kemampuan spesifik di atas rata-rata, yang kedua komitmen pada tugas, kemudian yang ketiga adalah kreativitas. Itulah beberapa pendapat atau pandangan para ahli terkait dengan definisi keberbakatan atau anak berbakat dan identifikasinya. Berikutnya bagaimana tentang layanan pendidikan bagi anak-anak berbakat. Yang pertama, terkait dengan kebijakan, pemerintah melalui undang-undang sudah menyatakan bahwa anak-anak yang berbakat harus memiliki atau harus mendapatkan pendidikan yang khusus agar bakat dan potensinya dapat berkembang, tumbuh, bisa secara optimal. Kemudian pula dasar pemikirannya bahwa keberbakatan bukan hanya dari faktor pembawaan, tetapi juga hasil dari interaksi dengan dunia atau dengan lingkungan di luar orang atau peserta didik. Artinya di sini perlu ada
penciptaan atau memberikan ruang kesempatan pada anak-anak yang berbakat untuk mengembangkan dirinya, karena pengembangan diri tersebut tidak hanya terjadi atas dasar pribadinya atau pada kemampuan bakatnya semata, tapi juga terkait dengan interaksi dengan lingkungan, yaitu dukungan dari pihak luar, dukungan dari lingkungan sekolah, dukungan dari lingkungan keluarga, serta dukungan dari lingkungan masyarakat. Kemudian juga ada satu pemikiran bahwa anak-anak berbakat perlu mendapatkan layanan pendidikan yang khusus juga adalah karena sistem politik dan sosial di Indonesia ini adalah menganut sistem yang bersifat demokratis. Artinya demokratis di sini, setiap peserta didik, bahkan setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan dirinya, untuk mencapai kemampuan yang optimal, untuk melaksanakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Adapun yang terakhir terkait dengan materi pada kali ini adalah tentang bagaimana model pembelajaran atau model pendidikan yang bisa diterapkan. Ada beberapa opsi yang bisa dilaksanakan terkait anak-anak yang memiliki keberbakatan atau anak-anak yang berbakat. Pertama, antara lain dengan model program pendidikan yang bersifat akselerasi. Akselerasi di sini adalah model pembelajaran yang percepatan, baik dalam bidang atau materi pelajaran tertentu maupun pada seluruh bidang mata pelajaran. Khususnya pada aspek-aspek yang memang pada siswa tersebut memiliki kemenonjolan yang nyata atau jelas. Kemudian yang kedua opsi yang berikutnya adalah terkait dengan pendidikan untuk anak-anak berbakat adalah dengan melalui homeschooling atau pembelajaran di rumah ditangani secara khusus oleh keluarga atau dari keluarga mendatangkan ahli. Kemudian yang berikutnya bisa dilakukan dengan sistem mentorship. Sistem mentorship di sini adalah pembelajaran yang melibatkan para ahli untuk menangani secara khusus anak-anak yang memiliki keberbakatan. Misalnya anak-anak yang memiliki keahlian dalam bidang tari atau seni melukis, maka sekolah atau misalnya orang tua siswa itu bisa memanggil atau mengundang para ahli, mengundang ahlinya untuk lebih melatih siswa yang memiliki bakat tersebut. Kemudian yang terakhir dengan pembelajaran yang bersifat individual atau bisa dengan melakukan kegiatan berupa kelas khusus untuk siswa-siswa atau peserta didik yang berbakat. Inilah beberapa opsi layanan pendidikan terkait dengan anak-anak yang berbakat. Jadi pertama bisa dengan menggunakan model pembelajaran akselerasi, yang kedua bisa dengan homeschooling, kemudian yang ketiga bisa dengan melakukan mentorship, artinya memanggil ahli untuk melatih secara khusus siswa-siswa yang berbakat atau mendampingi. Kemudian yang ketiga dengan membentuk atau membuka kegiatan belajar berupa kelas khusus bagi anak-anak yang memiliki bakat-bakat tertentu yang menonjol. Demikianlah yang ingin saya sampaikan terkait dengan keberbakatan, anak berbakat dan layanan pendidikan untuk mereka. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa kita lanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, dan seterusnya. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.